Jembatan Jiwan ini dikenal menjadi pusat bersemayamnya para penunggu gaib. Para penunggu itu pun dikenal masih belum bersahabat dengan manusia, sehingga mereka kerap mengganggu manusia sekitarnya. Kisah mistis yang sangat dikenal dari Jembatan Jiwan ini yaitu kisah arwah gentayangan bernama Sadikem. Ia merupakan sosok perempuan yang sering mengganggu warga serta masyarakat yang melintasi jembatan. Kecelakaan yang terjadi kerap disangkut pautkan dengan sosok Sadikem. Pada awal dan ujung Jembatan Jiwan dihiasi dengan sepasang tempat duduk yang cukup tinggi. Penduduk di sekitar biasanya menyebut buk ireng atau tempat duduk tinggi yang terbuat dari batu bata. Di buk ireng itulah konon hantu Sadikem sering menampakkan diri dan berwujud sebagai wanita cantik. Konon katanya, Sadikem adalah perempuan cantik yang baru saja menikah. Menurut kebudayaan Jawa, ada larangan yang dinamakan sepasaran, yaitu larangan bagi pengantin baru untuk beraktivitas di luar rumah sebelum 7 hari pernikahan. Saat itu, Sadikem melanggar adat tersebut. Ia mencuci baju ke sungai di bawah jembatan. Kemudian tak berselang lama, tiba-tiba saja Sadikem hanyut dan hilang secara misterius. Sejak saat itu, Sadikem kerap menampakkan diri di jembatan dan mengakibatkan kecelakaan bagi pengemudi bus yang melihatnya. Terdapat berbagai cerita lain yang beredar mengenai asal-usul Sadikem, seperti cerita yang menceritakan sosok Sadikem merupakan korban pemerkosaan yang dibunuh dan dibuang ke sungai. Ada pula warga yang mengatakan bahwa Sadikem merupakan pengantin perempuan yang hanyut saat menyeberang sungai dan jasadnya belum ditemukan. Sosok Sadikem kerap terlihat oleh warga dengan posisi duduk di Jembatan Jiwan, tepatnya di area tempat duduk yang terbuat dari bata atau buk ireng. Penampakan cantik Sadikem itu sering terlihat duduk dengan melambaikan tangannya. Sosoknya bahkan pernah mendatangi rumah warga setempat dan menyapa para pejalan kaki yang ditemuinya. Arwahnya ini pun kerap mengganggu pria yang melewati Jembatan Jiwan. Selain kisah mistis sosok Sadikem yang ada di Jembatan Jiwan, masih ada kisah mistis lainnya. Menurut salah satu warga di jembatan ini, bus kerap berhenti dan menurunkan penumpang. Anehnya, warga yang mengetahui ada bus berhenti di jembatan tidak dapat melihat sosok para penumpang yang turun. Setelah maghrib, suasana di jembatan ini menjadi sangat sepi. Banyak warga yang tidak berani melintas. Saksian warga lokal, makhluk halus tersebut seringkali mendatangi rumah warga pukul 1 malam. Dipercaya, sosok hantu orang tok-tok tersebut merupakan sosok orang tua bermata merah, memakai baju compang-camping, kupluk lusuh, dan wajah yang pucat pasi. Konon, sosok tersebut akan duduk di balai dan mengetuk-ngetuk hingga terdengar suara tok-tok. Uniknya, makhluk tok-tok tersebut hanya mendatangi rumah-rumah yang memiliki balai di depannya. Makhluk tok-tok tersebut mendatangi rumah warga untuk mencari tempat tinggal yang nyaman untuk ditempati. Legendanya, bila makhluk tok-tok tersebut sudah menemukan tempat yang cocok, makhluk tersebut akan berhenti mengganggu warga. Menurut cerita yang beredar, warga yang membakar balai di halaman rumahnya ternyata tidak terhindar dari teror makhluk tok-tok. Malam harinya, warga tersebut pun kembali mendengarkan suara seperti mengetuk balai. Diyakini karena warga tersebut membakar balai di depan rumahnya, makhluk tok-tok pun memilih untuk bertempat tinggal di sana. Diceritakan setelah kejadian warga membakar balainya, hampir tiap malam suara mengetuk terdengar di depan halaman rumahnya. Hal tersebut pun membuat pemilik rumah tidak nyaman dan tidak betah tinggal di rumahnya. Legendanya, warga tersebut pun memilih pindah dari rumah yang tidak lepas dari gangguan makhluk tok-tok itu. Konon, bagi masyarakat yang memiliki balai di depan rumahnya, dihimbau untuk mengabaikan suara makhluk halus yang mengetuk-ngetuk balai. Jangan sampai warga membakar atau menghilangkan balai di depan rumahnya, karena makhluk tok-tok bisa marah karena merasa kehadirannya tidak diterima. Konon legendanya, seiring berjalannya waktu, banyak kisah yang beredar bahwa di terowongan tersebut seringkali terjadi peristiwa-peristiwa mistis.
Menurut warga yang melintas dari terowongan tersebut, seringkali tercium bau amis yang sangat pekat dan begitu menusuk ke hidung. Konon, jika bau tersebut tercium, artinya makhluk-makhluk tak kasat mata yang berada di terowongan sedang memberitahu kepada orang-orang yang melewati terowongan tersebut bahwa keberadaan makhluk tak kasat mata tersebut memang sungguh ada di terowongan Sasak Saat. Menurut cerita yang berkembang, di terowongan Sasak Saat memang diyakini dihuni makhluk-makhluk tak kasat mata. Diyakini juga bahwa makhluk-makhluk yang menghuni terowongan Sasak Saat merupakan arwah-arwah orang-orang yang meninggal dan dikuburkan di terowongan tersebut di masa sistem kerja paksa pada masa lalu. Selain bau amis yang kerap muncul di terowongan tersebut, konon peristiwa mistis seperti suara pacul juga sering terdengar. Konon, suara-suara pacul tersebut sering muncul bila suasana terowongan sedang sepi, sedang hening tanpa ada suara kereta api yang melintas. Berdasarkan cerita yang beredar luas, suara-suara pacul tersebut adalah makhluk tak kasat mata yang sedang mencangkul layaknya sedang kerja paksa seperti di masa lalu. Diyakini arwah-arwah mereka sedang mengingatkan kejadian yang pernah terjadi di terowongan tersebut. Legendanya, makhluk tak kasat mata memunculkan dirinya dengan cara memperdengarkan suara pacul agar yang melintas di terowongan tersebut mengingat bahwa terowongan tersebut dibangun dengan mengorbankan banyak nyawa di masa lalu dengan kerja paksa. Tidak hanya itu, di terowongan Sasak Saat tersebut juga kerap terdengar suara seperti merintih kesakitan. Legendanya, suara-suara tersebut merupakan suara arwah-arwah penasaran yang meninggal di terowongan tersebut. Konon, suara tersebut sering terdengar tidak hanya malam hari, namun pada siang hari juga kerap muncul. Menurut cerita, suara jeritan tersebut suara yang menahan kesakitan, siksaan kerja paksa di masa lalu. Berdasarkan cerita yang turun-temurun, makhluk-makhluk tak kasat mata yang berdiam di terowongan Sasak Saat tidak hanya arwah-arwah pekerja paksa. Namun diyakini makhluk tak kasat mata yang menjadi penghuni terowongan Sasak Saat sebagian dari arwah-arwah tentara Belanda yang meninggal diserang pejuang Indonesia di masa lalu. Legendanya, tentara Belanda yang meninggal di terowongan tersebut seringkali menampakkan sosoknya pada malam hari. Selain itu, konon penampakan makhluk tak kasat mata tersebut sering berdiam di sekitaran terowongan, seperti bersiaga menunggu lawan. Nama Lampegan sendiri berasal dari kalimat yang disebutkan oleh mandor proyek. Mandor tersebut seorang warga Belanda dan saat memantau para pekerja, ia menyebut kata lampegang, lampegang. Terdengar samar di telinga warga menjadi lampegan, lampegan. Adapun versi kedua dalam perolehan nama Lampegan, banyak yang menyebutkan jika nama terowongan termasyhur di Pulau Jawa pada masanya itu berasal dari kalimat yang diucapkan oleh masinis kereta yang hendak memasuki terowongan ini dan selalu menyebutkan sandi, lampean, lampean pada asistennya. Kata itu berarti menyalakan lampu sebagai penerangan di dalam terowongan yang gelap dan lambat laun penyebutannya menjadi Lampegan. Selain memiliki filosofis nama yang unik, kisah mistis juga identik dengan terowongan ini. Masyarakat sekitar menyebut jika pada saat peresmian di tahun 1882, pemerintah Hindia Belanda berupaya mengadakan pesta. Peresmian itu dihadiri oleh orang-orang berpengaruh di masa kolonial Belanda serta beberapa masyarakat setempat. Legenda yang terkenal dari terowongan ini adalah tentang Nyi Sadea yang merupakan seorang penari ronggeng yang terkenal di daerah Cianjur pada masa Hindia Belanda. Dia hilang secara misterius saat mengadakan pertunjukan di dekat terowongan ini. Setelah ditelusuri oleh para ahli supranatural, ternyata ada penunggu terowongan ini. Penunggunya adalah Jin Raza Mandala. Konon katanya jin ini terkuat di terowongan tersebut dan dia meminta tumbal dengan syarat seorang wanita cantik. Tidak perlu memakai ritual tertentu, cukup diadakannya acara ronggeng. Konon setelah acara tersebut, tempat itu menjadi istana untuk Nyi Sadea dan Jin Raza Mandala. Menurut masyarakat sekitar, mereka sudah bahagia di alam lain.
Ada juga masyarakat yang menyebutkan bahwa Nyi Sadea dijadikan tumbal dalam acara peresmian tersebut dan jenazahnya ditanam di dalam tembok terowongan. Cerita tersebut terus berkembang di kalangan masyarakat sekitar dan hingga kini tidak ada yang mengetahui kemana Nyi Sadea pergi. Lokasi yang berbukit dan berada di tengah hutan membuat terowongan Lampegan dijadikan tempat strategis untuk melawan dan bersembunyi dari penjajah saat dahulu. Bahkan disebutkan jika Lampegan merupakan lokasi ideal untuk ajang duel mortir guna menakut-nakuti serdadu Belanda. Terowongan ini menjadi saksi bisu zaman penjajahan dan perjuangan para pejuang bangsa. Di awal tahun 2000, terowongan ini mengalami kerusakan karena rembesan air dan longsoran tanah di mulut terowongan. Kerusakan ini berujung pada kebijakan dinas tempat untuk memangkas terowongan. Selain motor, ada pula puluhan mobil pribadi, angkot, dan beberapa kendaraan berat di tempat itu, dan membuat lokasi tersebut terasa lebih angker. Menurut kabar yang beredar, banyak cerita mistis seputar makam kendaraan tersebut. Beberapa masyarakat mengaku sering mendengar suara klakson yang berbunyi sendiri pada malam hari, mulai dari suara sedang mengetuk-ngetuk hingga suara klakson berbunyi. Padahal sudah malam dan sudah sepi. Ada juga pengalaman lain yang terjadi pada tukang kue saat melewati kuburan motor Wangun Harga. Sebut saja namanya Romlah. Diceritakan kalau saat Romlah lewat, ia merasa ada sopir angkot yang memanggil-manggilnya karena mau membeli dagangannya. Dengan sigap, Romlah segera mendatangi suara yang memanggilnya tersebut. Namun setelah didatangi, Romlah refleks berteriak dan langsung pingsan. Karena setelah melihat supir angkot yang memanggilnya itu, ternyata bukan orang. Romlah mengatakan kalau wajah supir angkot yang dilihat oleh tukang kue tersebut hancur tak berbentuk dan berlumuran darah. Setelah dari kejadian tersebut, Romlah tidak berani lagi melintasi kuburan motor Wangun Harja untuk berjualan. Pernah juga ada seorang ibu yang ingin melihat kendaraan anaknya yang meninggal akibat kecelakaan. Dan kendaraan itu disimpan di Wangun Harja dalam keadaan hancur. Setelah selesai melihat motor sang anak, ibu tersebut pun pergi ke kamar mandi. Namun tiba-tiba, ibu itu pingsan saat mau ke kamar mandi. Setelah siuman, dia mengaku melihat air seperti melihat darah. Padahal tidak ada darah sama sekali. Memang jika melihatnya saja bisa bikin merinding, motor-motor yang terlihat tak terawat bahkan diselimuti oleh ilalang yang tumbuh di sekitar lahan tersebut. Apalagi ketika malam hari yang minim penerangan, kuburan yang dipenuhi motor dan mobil yang berkarat dan berdebu itu perlahan menjadi angker karena tak sering terjamah manusia hingga puluhan tahun. Para pemilik motor pun diketahui ada yang beberapa kali ingin mengambil kembali kendaraannya. Namun melihat kondisi kendaraan tersebut yang sudah tidak layak, mereka hanya bisa meratapinya saja. Dikarenakan area tersebut tak dilengkapi oleh penutup, sehingga motor yang terparkir banyak yang berkarat hingga mengalami kerusakan. Motor-motor tersebut ditempatkan berhimpitan, bahkan ada yang bertumpuk. Sejumlah onderdil bahkan sudah tidak pada tempatnya. Namun masih ada juga yang rapi seperti motor normal. Walaupun demikian ditegaskan kembali oleh pihak kepolisian kalau tempat ini bukanlah tempat pembuangan akhir.